Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini ya, kita akan membahas salah satu topik, yaitu tentang perjanjian Jatisari, atau kebanyakan orang menyebutnya dengan pertemuan Jatisari ya. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari perjanjian Giyanti yang telah membelah kerajaan Mataram Islam menjadi dua, Surakarta, Solo, dan Yogyakarta. Nah, pertemuan ini itu terjadi selang 1 hari setelah perjanjian Giyanti ditandatangani ya. Dan menurut beberapa sumber sejarah yang ada, itu lokasi tempat pertemuan ini berada di desa Lebak, tapi tidak disebutkan secara pasti di mana lokasi desa ini berada. Tapi kalau kita mencoba telusuri pada peta, itu akan diketemukan sebuah desa dengan nama yang mirip ya, yaitu Desa Kebak. Lokasinya ini di Kecamatan Jumantono, Karanganyar, tidak jauh dari situs perjanjian Giyanti yang sekarang. Itu tepatnya ke arah selatan ya, kurang lebih ya 18 kilometeran ya. Nah, dalam pertemuan itu ada beberapa tokoh ya yang hadir dan turut serta menandatangani perjanjian tersebut ya. Antara lain itu ada Sunan Pakubono III, kemudian Nicolas Harting selaku wakil dari VOC Belanda, dan juga Gubernur Jawa Utara kala itu. Dan dari pihak Pangeran Mangkubumi sendiri ada 6 orang ya yang turut serta mendampingi beliau, yaitu 1 Pangeran Haryo Hamangkunegoro Mataram, kemudian Pangeran Ngabei Lering Pasar, Pangeran Notokusumo, Pangeran Haryo Pakuningrat, Adipati Danurjo, dan Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Dirjo. Nah, dalam pertemuan tersebut itu ada beberapa hal ya yang dibicarakan. Ada 3 poin ya. Itu yang pertama, pembagian pusaka kerajaan beserta atribut-atributnya. Itu yang kedua, pembagian wilayah kekuasaan ya. Meskipun pembahasan untuk pembagian wilayah ini baru selesai 15-20 tahun berjalan. Nah, yang ketiga itu adalah pembagian tradisi atau kebudayaan yang nantinya ini sebagai identitas guna meletakkan dasar bagi kedua dasar-dasar budaya bagi kedua wilayah ini ya. Tapi baiklah, kita akan bahas yang 2 dulu. Yang tadi itu, yang pertama adalah pembagian pusaka kerajaan ya. Ada beberapa pusaka yang diboyong ke Jogja, tapi tidak semua saya sebutkan, hanya inti-intinya saja, yaitu sebuah keris kebesaran raja itu bernama Kanjeng Kiai Ageng Kopek, itu diberikan kepada Pangeran Mangkubumi ya. Keris ini adalah peninggalan dari Sunan Kalijaga yang didapatkan beliau dari Syekh Jumadil Kubro ya. Ada juga sebuah keris dengan nama Kanjeng Kiai Joko Piturun. Nah, keris ini itu juga peninggalan dari Sunan Kalijaga yang konon itu dulunya itu dibuat oleh seorang empu senjata yang cukup terkenal di masa kerajaan Demak ya. Kemudian penyerahan keris ini juga itu sebagai legitimasi atau penegasan bahwa Pangeran Mangkubumi ini mendapatkan separuh dari Mataram. Nah, kemudian ada juga tombak Kiai Ageng Pleret ya. Tombak ini itu dulunya dipakai oleh pendiri Mataram, yaitu Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati, untuk membunuh Aryo Penangsang ya, seorang adipati di Jipang ya. Adipati Jipang ini kalau sekarang itu wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah ya. Itu dulunya itu dianggap memberontak pada Kesultanan Pajang ya. Kesultanan Pajang ini merupakan
pengganti atau penerus dari Kesultanan Demak yang telah runtuh kala itu ya. Tombak ini itu diberikan Sunan Pakubuwono kedua itu sebelum pasca terjadinya perjanjian Giyanti ya. Itu tepatnya ketika Pangeran Mangkubumi hendak berpamitan kepada kakaknya Sunan Pakubuwono kedua di Solo untuk keluar dari keraton melakukan perlawanan kepada VOC Belanda ya. Dan yang ketiga adalah sebuah pusaka, tapi ini berupa bendera petaka ya, dengan nama Kanjeng Kiai Tunggul Wulung ya. Kenapa diberi nama Tunggul Wulung? Tunggul itu artinya luhur, wulung itu artinya hitam ya. Karena ini adalah bendera yang diambil dari bagian kiswah Ka'bah ya, yang bertuliskan kalimat tauhid ya, bergambarkan pedang Zulfikar dan diberi kaligrafi ya Allah ya. Dan di dalamnya juga itu turut serta ya, ada sebuah pusaka dengan nama Kanjeng Kiai Pare Anom. Ini merupakan kain berwarna putih yang diambil dari bagian satir makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kedua pusaka ini itu dulunya merupakan pemberian atau anugerah kepada Sultan Agung di Mataram kala itu dari Daulah Turki Utsmaniyah ya. Waktu itu zamannya Sultan Murad keempat ya. Ya, itulah beberapa pusaka ya yang diboyong ke Jogja ya. Kemudian yang poin kedua itu adalah pembagian wilayah kekuasaan ya. Perlu untuk diketahui itu di zaman Sultan Agung bertahta itu wilayah Mataram ini hampir seluruh Pulau Jawa adalah wilayah kekuasaan dari Mataram Islam, kecuali Batavia Jakarta dan Banten. Bahkan wilayah kekuasaan Mataram ini juga itu diakui sampai ke Banjar Sukadana maksud saya di Kalimantan ya, juga Jambi dan Palembang di Sumatera ya. Namun ketika Sultan Agung wafat itu wilayah ini berkurang sangatlah banyak ya. Kenapa? Karena terjadi kekalahan perang melawan VOC Belanda ya. Dan ketika pasca perjanjian Giyanti tahun 1755 itu wilayah Mataram ini yang masih tersisa ya, itu hanyalah mulai dari Banyumas sampai ke Banyuwangi, atau gambaran umumnya itu dari ujung barat Provinsi Jawa Tengah hingga ujung timur Provinsi Jawa Timur. Nah itulah yang dibagi dua antara Solo dan Jogja ya. Tapi kalau kita lihat pembagiannya itu di peta itu lucu ya, kadang seperti diacak ya, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pembagiannya itu berdasarkan kepada siapa. Para bupati Nayoko ini bersumpah setia kepada Yogyakarta atau kepada Surakarta atau Solo. Itulah yang mendasari pembagian wilayah Brangwetan di timur dan Brangkulon di barat itu. Kemudian khusus untuk wilayah Negoro Agung Kitagoro yang terdiri dari dua telatah ya, yaitu telatah Pajang dan Mataram, itu jelas pembagiannya. Telatah Pajang itu dikuasai oleh Sunan Pakubuwono ketiga di Surakarta atau Solo. Adapun yang disebut telatah Pajang ini meliputi satu itu kota Solo, kemudian Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. Itu yang dikuasai Solo, telatah Pajang. Sementara untuk telatah Mataram yaitu diberikan kepada Pangeran Mangkubumi atau dikuasai Pangeran Mangkubumi. Yang disebut telatah Mataram ini adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang, meliputi satu itu kota Jogja,
Yang kedua Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, kemudian Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itulah dua telatah yang jelas pembagiannya. Tapi untuk khusus daerah Monconegoro yang terbagi dari dua bagian, yaitu Brang Wetan dan Brang Kulon, itu ada pembagiannya sendiri ya. Untuk wilayah kekuasaan Kesultanan Jogja itu meliputi satu Kabupaten Banjarnegara, kemudian Ngawi, Maospati, Magetan, Madiun, Separo Pacitan, kemudian Tulung Agung, Grobogan, Ngantang Malang, dan Kertosono. Itu di Jawa Timur. Sedangkan wilayah yang dikuasai oleh Sunan Pakubuwono III di Surakarta atau Solo itu meliputi Kabupaten Banyumas, kemudian Blora, Caruban, ke timur lagi ke Nganjuk, kemudian Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Lamongan, Jombang, kemudian ke timur lagi Kediri, Wirosobo, dan Blitar. Itu yang dikuasai Solo ya. Sedangkan kawasan Kedu dan Bagelen itu diperintah bersama oleh Solo dan Jogja ya. Wilayah Kedu dan Bagelen ini meliputi satu itu Purworejo, Kabupaten Purworejo itu, kemudian Karangkobar, Kabupaten Magelang, Temanggung, kemudian Wonosobo, dan Kebumen. Itulah ya yang dikuasai bersama antara Solo dan Jogja. Nah, itulah ya pembagiannya itu memang agak rumit ya. Tapi pembicaraan ini itu tidak selesai dalam satu hari, tapi melainkan dia selesai dibahas ini kurun waktu sekitar 15-20 tahun berjalan ya. Tapi itulah sebuah konsekuensi dari perjanjian Giyanti ya, yang mau tidak mau juga harus membelah Mataram menjadi dua ya. Kemudian poin yang ketiga adalah pembagian kebudayaan atau tradisi ya. Tapi tidak akan kita bahas sekarang karena waktunya juga tidak memadai. Karena ini adalah apa ya? Sekarang mendekati waktu sholat. Jadi yang poin yang ketiga akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Tapi secara garis besar bahwa pembagian tradisi dan kebudayaan ini itu ada dua konsep. Yang pertama itu seni budaya di Solo itu menganut konsep dudut ati ya. Sementara konsep seni dan budaya di Jogja itu menganut konsep yaitu ngayang batin. Nah, apa yang dimaksud dengan dudut ati dan ngayang batin kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang ya. Tentunya pada kesempatan yang lebih baik lagi ya. Terima kasih, ada salah-salahnya saya pribadi mohon maaf. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa menambah wawasan kita semua ya akan sejarah daripada para pendahulu kita ya. Dan juga ini perlu untuk diketahui juga supaya generasi yang akan datang ini tidak kepaten obor dan tahu sejarah bangsanya sendiri gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan karena ini masih dalam suasana pandemi, tetap waspada dan jaga selalu protokol kesehatan dan syukuri apa yang ada walaupun kita lagi hidup pas-pasan atau susah, hadapi aja dengan kesabaran. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu lagi dan tetap semangat.